Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova di channel ini. Masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang gametogenesis. Kalian masih ingat kan tentang materi pembelahan sel? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum melalui proses meiosis. Gametogenesis pada manusia terdiri dari spermatogenesis atau pembentukan gamet jantan atau sperma dan oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur. Secara umum, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus, yaitu saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya merupakan struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk dua sperma sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut semen atau cairan mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 ml. Dalam tiap 1 ml semen terkandung 50-150 juta sperma. Dari jutaan sperma tersebut, hanya 1 sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis atau pembentukan ovum pada perempuan dimulai sebelum anak perempuan itu lahir. Tahukah kamu, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal ovum atau sel primordial sebanyak 200.000, 2 juta sel. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. 1 sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer yang selanjutnya berkembang menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya akan menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder yang diploid dan 1 polosit. Polosit yang haploid kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk ootid dan 1 polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhirnya, peristiwa oogenesis dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur atau ovum. Demikian penjelasan Ibu tentang gametogenesis. Di video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.